Cinta pertama sang CEO. 204. Inaya yang berdiri di belakang sinis. Ayahnya kan manfaatin kesempatan untuk deketin dia sama Tante Kalika dan Om Alben, sampai diangkat anak segala. Dia bahkan dulu mau gantiin posisinya Bian. Dan sekarang, dia malah dijadiin menantu. Duh, beruntung banget. Cara naik derajat paling ampuh memang gitu, kan? Balas Arum terkekeh. Bisa-bisanya gak sadar diri kalau dia dan keluarganya udah kayak parasit yang terus nempel di keluarga kita. Napas Alea seperti tertahan di rongga dada. Bukan hal baru jika ayah dan ibunya selalu dianggap memanfaatkan kedekatan dengan keluarga Darmawan untuk menaikkan status sosial. Tak tahan mendengar cibiran sepupu dari suaminya itu, Alea mempercepat gerakan tangannya. Ia menyerahkan botol susu kepada Arum dan membuat seperti permintaan Inaya. Berusaha untuk tidak terpancing mendengar semua sindiran mereka. Setelah selesai, ia segera keluar dari dapur. Bahkan Alea tak sadar lagi bahwa celemek masih melingkar di tubuhnya. Saat tiba di luar, matanya tertuju pada taman saat mendengar suara tangisan Sasi. Melihat rambut Sasi yang berantakan, Alea menebak jika Sasi baru saja saling jambak dengan sepupunya yang lain. Tante Melisa mengambil bayi perempuan yang juga sedang menangis, lalu mencubit lengan Sasi dengan raut wajah sedikit kesal. 8. Dalam sekejap mata Alea dipenuhi cairan bening melihat seperti apa putri kecilnya diperlakukan. Tante Melisa terlihat kasar mencubit. Bahkan mendorong Sasi hingga terduduk dan menangis. Hanya Bisma yang mendekat dan memeluknya. Mengusap kepala dan rambutnya. Sementara mertua maupun ipar-ipar tidak terlihat di sana, mungkin semuanya ada di taman depan bersama Oma. Melihat itu, Alea tak tinggal diam. Ia berlari cepat menuju tempat yang dikhususkan untuk anak-anak itu dan meraih tubuh mungil Sasi. Tante, kenapa Sasi dicubit? Alea mengusap lengan putrinya yang tampak merah. Bukannya merasa bersalah, Tante Melisa malah mendelik marah sambil memeluk cucu perempuannya erat. Anak perempuan seusia Bisma itu juga sedang menangis keras. Untung kamu cepat datang. Anak kamu nakalnya minta ampun. Cucu saya dicakar. Pekik wanita itu. Alea menatap anak perempuan dalam pelukan Tante Melisa. Tidak terlihat bekas cakaran apapun di sana. Berbeda dengan Sasi yang rambutnya berantakan dan ada bekas goresan kuku di sekitar pipinya. Perlahan ia mengusapnya, meniup-niup pipi yang kemerahan karena Sasi terus menangis. Gak mungkin Giska dicakar sama Sasi, Tante. Lihat kukunya Sasi pendek. Justru Sasi yang dicakar. Jadi kamu menuduh saya asal bicara. Pekik Tante Melisa. Kali ini nyaris membentak. Aku cuma jelasin ke Tante, aku selalu potong kukunya Sasi supaya gak bisa cakar anak lain. Kalau memang Sasi cakar Giska, pasti ada bekasnya, kan? Itu gak ada, Tante. Namun, penjelasan Alea itu tak langsung diterima Tante Melisa. Ia terkesan tak peduli dan hanya memeluk cucunya. Ada apa ini, Mi? Arum muncul di sana dan terkejut melihat anak perempuannya menangis. Giska kenapa nangis begini? Ini, dicakar sama Sasi. Ibunya malah belain anaknya. Sahut Tante Melisa. Nakal banget anak ini. Sontak saja raut wajah Arum berubah murka. La menggendong putrinya yang menangis dan menyorot tajam ke arah Alea. Kalau gak bisa jaga anak, harusnya jangan dibawa-bawa. Kalau saya laporin ke Mas Yusuf, dia pasti marah anaknya dicakar. Bentaknya sembari membujuk anaknya agar berhenti menangis. Duh, sayang. Kap, udah diem.
Sasi gak cakar Giska, Kak. Kalau berantem kecil mungkin iya. Lihat di badannya ada bekas kalkaran gak? Ucap Alea tegas, sebab tak ingin putrinya disudutkan. Apalagi di tubuh Giska memang tidak ada bekas cakaran sama sekali. Kalaupun gak ada bekas cakaran, pasti anak kamu sudah mukul anak saya. Gak mungkin Giska nangis sekencang ini kalau gak ada apa-apa. Arum membuang napas kasar. Air mata Alea yang sejak tadi ditahannya mulai bercucuran. Tak tahan rasanya. Memang sekeras apa pukulan anak usia 9 bulan dibanding anak 2 tahun. Sasi bahkan belum bisa berdiri sendiri tanpa pegangan. Teriaknya tak dapat menahan ledakan emosi. Tante Melisa menyudutkan Sasi hanya karena gak suka sama aku. 9. Kamu berani setidak sopan ini. Oh, jadi seperti ini sifat kamu yang sebenarnya. Kalau suami kamu tahu, bisa malu dia. Aku salah apa sama kalian semua selama ini? Kalian menghina aku dan orang tuaku, apa pernah aku membalas? Apa pernah aku gak sopan? Beberapa anggota keluarga yang ada di sekitar mereka menoleh mendengar suara pekikan Alea. Namun, tidak ada yang berani ikut campur. Semua hanya saling bisik satu sama lain, sambil melirik ke arah Alea. Makin berani kamu, ya. Tunggu, Tante aduin ke Alben dan Kalika. Udah, nih. Gak usah ladenin dia. Memang dasarnya dia kayak gini. Mungkin didikan orang tuanya memang kayak gini. Memang sih, kita harus sadar dia asalnya dari mana. Jangan ekspektasi tinggi. Tante Melisa mengambil Giska dari gendongan Arum, lalu segera beranjak dari sana dengan menggerutu. Meninggalkan Alea yang masih berdiri di tempat sambil memeluk Sasi. Sementara itu, di taman depan Boy sedang berbicara dengan Alben dan Oma Feni. Boy baru tiba beberapa menit lalu dan langsung memberikan hadiah yang dibawanya untuk Oma. Kalika sedang berada di meja lain bersama Bian dan Aisyah. Boy baru saja akan mencari Alea dan Sasi, saat Tante Melisa dan Arum berjalan tergesa-gesa dengan raut wajah marah. Ada apa, Mel? Tanya Oma Feni. Giska kenapa? Gak tahulah, Bu. Coba tanya sama cucu mantu kesayangan ibu itu. Sahut wanita itu. Kalika, Bian dan Aisyah pun menoleh. Mereka langsung mendekat. Kedua alis Boy pun berkerut. Meskipun Tante Melisa tak menyebutkan nama, namun ia sedang menebak kalau yang dimaksud adalah Alea. Sebab di antara cucu menantu Oma Feni, hanya Alea yang tidak berada di sana. Maksudnya istriku, Tante. Siapa lagi, Boy? Istri kamu itu gak sopan. Bicaranya juga kasar sama orang tua. Gak tahu gimana orang tuanya didik dia selama ini. Maksudnya kasar gimana? Sasi mukul Giska sampai nangis-nangis begini dan Alea gak terima. Dia malah nuduh Giska yang cakar Sasi. Padahal Mami lihat sendiri Sasi cakar dan mukul Giska, ucap Arum juga dengan nada geram. Alea malah cubitin Giska, tambah Tante Melisa. Jangan sembarangan menuduh, Mbak Mel. Alea gak seperti itu. Sela Kalika yang tak terima ucapan wanita itu. Alea pasti paham kalau anak kecil berantem itu hal biasa. Gak mungkin juga dia tega sama anak kecil. Buat apa aku bohong, Mbak Kalika? Buktinya, Giska nangis sampai segininya. Kalau gak sakit gak mungkin sampai nangis. Ujar wanita itu. Dan kamu, Boy, nasehatin istri kamu itu biar tahu sopan santun. Ngomongnya jangan kasar-kasar gitu sampai bentak-bentak orang tua. Tante Melisa segera beranjak memasuki villa dan membawa cucunya. Mami aku benar, Tante, Om, ucap Arum kepada Kalika dan Alben. Alea memang udah gak sopan sama mami aku. Dia bentak-bentak padahal mami aku cuma ngingetin baik-baik.
Boy tak menyahut. Ia segera beranjak menuju taman belakang untuk mencari keberadaan anak dan istrinya. 10. Ketika tiba di sana, ia melihat Alea sedang berjongkok memeluk Sasi dan Bisma di tempat bermain anak-anak. Sejenak perhatiannya tertuju pada celemek yang masih terikat di tubuh istrinya. Menebak dalam hati mengapa Alea mengenakan benda itu. "Papa, Papa," pekik Sasi saat melihat papanya tiba. Perlahan Boy pun mendekat, melepas sepatu dan melangkah ke tempat bermain anak-anak. Menyadari kehadiran suaminya, Alea langsung mengusap ujung matanya, lalu menyambut sang suami. Sasi langsung merangkak penuh semangat ke arah papanya. "Ada apa, Al? Kenapa Tante Melissa bilang kamu bicara gak sopan sama dia?" tanya Boy tanpa memperhatikan bekas cakaran di pipi Sasi. Alea menatap suaminya. Pertanyaan Boy membuat matanya seketika mengembun. Andai ia menceritakan kejadian tadi, apakah Boy akan membelanya? Atau justru lebih percaya pada keluarganya? "Dan kenapa kamu cubitin Giska sampai nangis?" Alea mengusap sudut matanya yang basah. "Aku gak cubit, Kak," ucapnya lirih. 11. Air mata Alea mulai menganak sungai. Entah hatinya yang terlalu sensitif karena kejadian tadi atau tidak. Tetapi, ia merasa pertanyaan suaminya seakan menyudutkan dirinya. Terkesan menyalahkannya karena berbicara kurang sopan terhadap Tante Melissa. Meskipun ia tahu bahwa Boy tidak mungkin langsung menuduhnya untuk masalah seperti ini. La pun tak dapat menebak seperti apa laporan Tante Melissa atau Arum kepada Boy tentang dirinya. Alea yakin jika mereka berdua sudah melebih-lebihkan kejadian sebenarnya. "Terus kalau kamu gak cubit Giska, kenapa Tante Melissa bilang begitu?" Alea bungkam seketika. Ingin membela diri, tetapi ragu. "Aku gak tahu, Kak. Aku berani sumpah demi Allah kalau aku gak cubit Giska. Aku langsung ambil Sasi, sama sekali aku gak sentuh Giska," ucapnya jujur. "Ya udah, jangan nangis. Aku bukan menuduh kamu, cuma menanyakan kejadiannya." Giska nangsi terus kayak orang kesakitan. Napas Alea seperti tertahan di tenggorokan. Untuk sekadar mengadukan Sasi yang dicubit dan dorong oleh Tante Melissa pun tak berani ia lakukan. "Aku berani sumpah, aku gak ngapa-ngapain." "Ya udah, jangan nangis. Memang kejadiannya gimana?" tanya Boy, berusaha bertanya dengan nada selembut mungkin. Terdiam sejenak, Alea memutar otak, mencari jawaban paling aman untuk dirinya sendiri. "Aku gak tahu persisnya seperti apa. Tadi aku ke dapur sebentar buatin de untuk tamu." "Tunggu. Kenapa kamu yang buat de? Memang gak ada orang lain?" Boy cukup terkejut, sebab setahunya saat ada acara seperti ini, keluarganya akan menyewa jasa catering untuk melayani kebutuhan selama acara berlangsung. "Aku cuma bantuin Bianti. Soalnya gak ada yang bantu di dapur. Terus, aku keluar dan lihat Sasi sama Giska nangis. Aku langsung ke sana dan peluk Sasi." Udah gitu aja, jelas Alea tanpa memberitahu perilaku Tante Melissa. "Terus kenapa Tante Melissa bilang kamu gak sopan?" Mengusap air mata, Alea kembali terisak. "Aku cuma bilang Sasi gak mungkin cakar Giska. Aku rutin potong kukunya Sasi supaya gak bisa cakar anak lain," jawab Alea. Ia paham putrinya anak yang sangat aktif. Berebut mainan dengan Rangga atau Erion adalah hal biasa bagi mereka. Sebab itu ia sangat memerhatikan kebersihan kuku putrinya. Melihat Alea mulai terisak, Boy merangkulnya. Sejenak matanya tertuju kepada Bisma yang duduk di atas mainan berbentuk domba. Sementara Sasi sudah merangkak ke arahnya. Berdiri dengan bertumpu pada mainan tersebut. "Aku gak bermaksud gak sopan. Aku hanya jelasin yang sebenarnya. Tante bilang,
Sasi mukul Giska sampai nangis. Aku terima kalau Tante Melisa dan Kak Arum gak terima anaknya dipukul Sasi. Tapi jangan Kup, ucapan Alea terpotong begitu saja. 12. Hampir ia kelepasan tentang Tante Melisa yang mencubit dan mendorong Sasi hingga menangis. Jangan apa maksudnya? Tanya Boy dengan kedua alis saling bertaut. Gak apa-apa, Kak. Alea cepat menggeleng. Mencoba untuk menahan rasa sakit yang bersarang di dada. Apalagi saat mertua dan saudara iparnya terlihat berjalan mendekat ke arah mereka. Lata ingin mengadu. Sebab takut malah menjadi penyebab pertengkaran keluarga di ulang tahun Oma. Ibunya pun sempat berpesan agar ia lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengucapkan sesuatu. Ia berada di tengah keluarga terpandang. Bukan keluarga biasa seperti keluarganya, sehingga apapun yang ia lakukan dan diucapkan harus dipikir matang-matang. Ada apa, Nak? Tanya Kalika yang langsung mendekat ke arah Alea. Sementara Alben mengambil Sasi dan menggendongnya. Gak apa-apa, Ma. Maafin aku udah buat keributan di ulang tahun Oma. Aku akan lebih hati-hati mengawasi Sasi. Memang apa yang terjadi sampai Tante Melisa ngomong kayak gitu? Apa kamu abis dimarahin Tante Mel? Tanya Bian. Sekali lagi Alea menggeleng. Enggak, kok. Mungkin aku cuma lagi sensitif aja. Dan kenapa kamu pakai celemek? Kali ini Alben bertanya, sebab aneh melihat Alea mengenakan benda itu. Tak ingin mertuanya curiga, Alea pun kembali bercerita tentang kejadian tadi, persis seperti yang ia katakan kepada Boy. Tak ada yang curiga tentang hal yang sebenarnya, karena Alea sangat pintar menyembunyikan perasaannya. Meskipun hatinya serasa diremas setiap kali mendengar ayah dan ibunya disinggung. Ya udah gak apa-apa, sayang. Nanti kita sama-sama minta maaf ke Tante Melisa aja. Aku temenin. Boy mengusap puncak kepala istrinya yang terbalut hijab. Alea mengangguk pelan. Alben yang menggendong Sasi itu melirik cucunya sejenak. Memindai pipi yang terlihat bergaris merah, juga lengannya yang terlihat merah. Ini di pipinya Sasi apa? Kayak bekas cakaran. Ini juga lengannya merah-merah. Semua orang pun memusatkan perhatian kepada si kecil Sasi. Memang, ia tak menangis lagi. Tetapi, garis merah pada pipinya benar-benar terlihat jelas. Mungkin itu karena kegores tadi, Pak. Sasi abis jatuh, kilah Alea. Oh, ya sudah. Alben pun membawa Sasi dan Bisma menuju taman depan bersama Kalika. Sementara Boy menemani Alea menemui Tante Melisa dan Arum untuk minta maaf. Wajah judes wanita itu menyambut mereka saat baru keluar dari kamar. Untuk malam ini, seluruh keluarga mereka akan menginap di villa mewah tersebut. Alea duduk dengan kepala menunduk. Bukan tak berani menatap wajah Tante Melisa. Ia takut kelepasan dan mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya. Boy membuka suara, Tante, soal kejadian di taman tadi. Aku minta maaf kalau ada kalimat istriku yang menyinggung. Aku yakin Alea gak bermaksud gak sopan. 13. Tolong maafin aku, Tante. Aku akan lebih hati-hati. Tante Melisa menarik napas dalam. Ia melirik Alea sinis dan Boy bisa melihat itu. Makanya lain kali hati-hati kalau lepas anak. Untung Giska gak kenapa-kenapa. Alea memilih diam. Hanya jemarinya yang meremas ujung pakaian. Tante, Alea sudah minta maaf dengan tulus. Apa susahnya Tante lembut sedikit, tutur Boy mengingatkan. Meskipun Alea sudah mengaku salah, tetap saja tidak sepantasnya Tante Melisa bersikap seperti ini. Wanita itu hanya mengibaskan kipas bulu di tangannya. Boy sedikit kesal, namun berusaha untuk menjaga sikap agar masalah tadi tak semakin membesar. Ya sudah, untuk kali ini Tante maafin.
Jangan diulang lagi, ucapnya, masih ketus. Boy menggenggam tangan istrinya. Melihat itu, Alea menoleh dan menatapnya. Sungguh, digenggam seperti ini saja mampu menghangatkan hatinya. Jadi masalahnya sudah selesai, ya, Tante. Alea sudah minta maaf ke Tante. Tolong jangan diperpanjang lagi. Apalagi ini ulang tahun Oma, seharusnya gak ada masalah, ucap Boy. Tante Melissa hanya mengangguk. Tatapannya kepada Alea terkesan puas. Alea mengarahkan pandangan ke arah kamar. Dari sana ia bisa melihat senyum Arum yang terlihat sinis. Seolah menunjukkan kepada Alea bahwa Boy maupun Alben akan lebih mempercayai keluarganya sendiri dibanding pendatang seperti Alea.